Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022. Saya Pendeta Pak Ben Sumitro STH kembali mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dan ayat yang ke-36. Sebelum membaca merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini mengawali hari kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami pahami dengan baik dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang tidak menentu yang ingin menghalangi kami pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan agar dijauhkan, dihalaukan, dan biarlah damai sejahtera Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami pada pagi hari ini pada saat kami duduk dengar diam akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop penyelamatan Israel ayat 33, Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini memperlihatkan suatu ungkapan kekaguman Rasul Paulus kepada Allah. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan di sana, Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ungkapan ini tidak hanya suatu ungkapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, namun dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, bahkan dalam pelayanan pemberitaan Injil yang ia lakukan. Pada saat dia menderita, pada saat ia dicerca, bahkan ketika dia berada dalam penjara, Rasul Paulus melihat bahwa ada maksud dan tujuan Allah melalui itu semua bagi dirinya, bagi pelayanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi di masa sekarang, maupun apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang terlepas dari pandangannya, dari perhatian Allah, bahkan dari perbuatannya. Sehingga ini yang membuat Rasul Paulus menyatakan pujiannya karena pengertiannya yang begitu dalam tentang Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pengertian Rasul Paulus tentang Allah, seharusnya pengertian ini juga yang dimiliki dan berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengerti tentang kekayaan Allah, hikmat dan pengetahuan Allah itu sendiri yang sangat besar, yang sangat dalam, yang tidak terselami, maka kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang yang takut kepada manusia. Karena Allah
tahu isi hati kita, pikiran kita, bahkan apa yang kita kerjakan, apa yang orang lain tidak ketahui, Tuhan tahu. Namun kita sadar bahwa seringkali kita ini tidak konsisten untuk memahami dan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Bahkan lebih kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah itu sendiri. Sehingga kita lemah. Ya. Kita tidak mampu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita menyadari tentang pengetahuan Allah, tentang Allah, hikmat Allah, bahkan kekayaan Allah sendiri, maka kita menyadari, ya, kita akan menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ya, menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya, tidak mengabaikan Tuhan. Kemudian kita akan menjadi orang yang berpengharapan. Kita akan selalu dihibur dalam sukacita Tuhan. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Taat kepada perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas kita pada saat ini, karena kita tahu bahwa Allah itu adalah mengetahui segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi, Dia begitu sempurna. Maka saya mengajak kita untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Tetapi di dalam hidup ini, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bersandar dan taat kepadanya, melakukan segala apa yang berkenan kepadanya, kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga yang kita lakukan adalah hanyalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita untuk selalu mencari kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Bagi Dia, dari Dia, dan untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh diingatkan, diajarkan bersama untuk selalu mencari akan kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang sempurna. Ketika kami memiliki pengertian yang dalam akan hikmat, kekayaan, pengetahuan akan Allah, maka hidup kami selalu menjadi pribadi, jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang setia, jemaat yang rendah hati, berpengharapan selalu. Namun kami sadar Bapa bahwa kami ini lemah, kami tidak berdaya. Untuk itu ya Bapa, bila kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami dapat dan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kembali kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami di sepanjang hari ini yang akan kami jalani. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan tugas pekerjaan yang akan kami lakukan, terlebih-lebih pelayanan di sepanjang hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga memampukan kami untuk mengerjakannya dengan baik, untuk puji hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhanlah
yang selalu ditinggikan dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali kami ingin berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Di tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau boleh menilik keberadaan jemaat Tuhan, jemaat GKE Tumbang Tonduk. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan, berkati segala aktivitas, segala pekerjaan mereka, setiap kegiatan-kegiatan jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk, sehingga hari-hari yang mereka jalani, mereka menjalani dengan sukacita dalam Tuhan. Begitu juga Bapa, berkati segala persekutuan yang dilakukan, yang dilaksanakan di jemaat GKI Immanuel Tumbang Tonduk, sehingga terus bertumbuh dan jemaat-Mu menjadi jemaat yang takut akan Engkau, hidup dalam firman Tuhan. Hamba juga berdoa untuk majelis jemaat, penutua dan diakon, pendeta ataupun pikaris yang melayani, pakai mereka, urapi mereka, sehingga mereka mampu melayani jemaat-Mu dengan baik, dengan motivasi, dengan ketulusan, sehingga jemaat-Mu dibina, dibimbing, dan terus bertumbuh, berbuah selalu Bapa. Jemaat-Mu, jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk, segala pergumulan, segala tantangan, segala kesulitan yang mereka alami, yang mereka hadapi, mereka tidak berjalan sendiri, mereka tidak melewati sendiri, tapi Tuhan turut serta untuk menolong, untuk membuka jalan, untuk menopang mereka, sehingga mereka semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan. Mereka terus memuliakan nama Tuhan kehidupan mereka, bahkan dalam keberadaan mereka masing-masing. Mereka tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan sebagai jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Terima kasih Bapa, terima kasih dan Roh Kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami, baik untuk jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk, baik untuk kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan doa ini kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.